Kebakaran hebat yang terjadi di kapal Mutiara Santosa dengan cepat menyebar ke badan kapal. Penumpang pun panik. Mereka berusaha menyelamatkan diri dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melompat ke laut. Dua penumpang yang selamat membagikan cerita detik-detik saat kapal terbakar. Sunarto dan Ahmad bercerita saat kejadian kapal dipenuhi asap. Penumpang pun panik. Ceritanya? Lompat. Kan sama anaknya, bisa lompat sama anak? Saya sendiri, dia sama bapaknya. Oh gitu. Dikasih jaket pelampung nggak, Bu? Dikasih. Berapa jam setelah kebakaran itu sampai loncat ke laut, Bu? 1 jam lebih. Berarti api menjalar langsung lompat gitu ya? Iya. Bu, lompat itu langsung menuju kapal pembantu atau masih jauh, Bu? Masih jauh, Pak. Dari data Basarnas, korban yang tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, 133 penumpang selamat, 5 meninggal dunia. Sementara jumlah korban yang hilang masih belum diketahui karena manifest penumpang masih simpang siur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga penumpang kapal motor Mutiara Santosa II yang terbakar di perairan Sumeneb terus berdatangan ke posko terpadu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menunggu kepastian nasib keluarga yang hingga kini masih belum diketahui. Keluarga penumpang kapal Mutiara Santosa II mulai mendatangi terminal penumpang Gapura Surya Nusantara di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Keluarga mencari informasi terkait nasib penumpang kapal yang terbakar di perairan Sumeneb. Mereka mengaku hilang kontak dengan keluarga maupun rekan kerja yang menjadi penumpang kapal motor Mutiara Santosa II. Ketika kabar tentang terbakarnya kapal ini sudah tersiar, HP-nya sudah tidak bisa dihubungi begitu. Tapi kayaknya operator dan tim yang ada di sini nggak punya daftar juga begitu. Jadi saya bingung. Manifestnya penumpang belum keluar ya? Sementara kalau saya cocokkan dengan pengakuan operator atau tim yang ada di sini, status dari adik saya itu semalam waktu mau berangkat, dia adalah kapal ini. Begitu. Dia berstatus persiapan berangkat. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sumeneb bersama TNI Polri juga menyiapkan posko dan rumah sakit rujukan untuk memastikan penanganan korban berjalan cepat. Posko terpadu didirikan di Pelabuhan Kalianget dan posko kesehatan di 3 rumah sakit rujukan. Kita tadi sudah antisipasi juga pembuatan posko di 3 pulau-pulau yang terdekat di tempat terjadinya kejadian kebakaran kapal. Kemudian kita juga menyiapkan posko kecil di 3 rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Dalam kebakaran ini, 5 orang meninggal dunia, sementara 30 orang lainnya hilang masih dalam pencarian tim SAR. Tim Liputan iNews melaporkan. 5 kantong jenazah korban kapal motor penumpang Mutiara Santosa II yang terbakar di perairan Sumeneb selesai teridentifikasi. Data korban meninggal yakni ada Sri Intratmo Wijaya, 47 tahun, alamat Pati, Jawa Tengah. Siti Fatima, 57 tahun, alamat Makassar, Sulawesi Selatan. Sari Sukoco, 39 tahun, alamat Tulung Agung, Jawa Timur. Rino Eka Putra, 48 tahun, alamat Agam, Sumatera Barat. Dan Yedi Hendrawan, 63 tahun, alamat Kapuas, Kalimantan Tengah. Sesuai peraturan, penumpang kapal motor penyeberangan Mutiara Santosa II yang menjadi korban akan menerima santunan. Santunan yang diterima mulai dari 30 juta rupiah hingga 70 juta rupiah. Seluruh korban kapal terbakar KMP Mutiara Santosa II akan menerima santunan dari PT Jasara Harja
Bagi korban meninggal dunia, ahli waris akan menerima santunan sebesar 75 juta rupiah. Untuk korban luka-luka akan menerima 37,5 juta rupiah. Sementara bagi korban yang dirawat di rumah sakit, biaya perawatan akan ditanggung sebesar 20 juta rupiah. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pasca diterjang banjir, sejumlah lokasi di Kota Padang hari ini masih tergenang air. Bahkan sejumlah sekolah terpaksa diliburkan karena ruang kelas ikut terendam. Beginilah kondisi di SDN 3 Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, pasca diterjang banjir besar pada Senin kemarin. Hingga pagi ini, sebanyak 300 orang siswa di sekolah ini terpaksa harus diliburkan karena kelas mereka masih terendam air dengan ketinggian hingga 50 cm. Sejumlah perabotan kelas pun porak-poranda karena derasnya arus banjir. Sebanyak 9 kelas 1, 2, dan 3 diliburkan dari aktivitas belajar mengajar. Sejumlah guru dan siswa terpaksa bersih-bersih ruang kelas dari genangan lumpur dan air banjir. Besar, setinggi jendela, nampak sama Pak Budi kan? Tinggi itu. Udah nyusut pagi ini, udah nyusut. Sekarang ini aktivitas belajar gimana, Bu? Yang 4, 5, 6 kita belajar di atas, yang 1, 2, 3 udah dipulangkan. Udah dipulangkan karena kelas banjir ya? Iya, karena banjir semua yang di bawah. Berapa kelas yang masuk air, Bu? Berarti 9, 10 ya? Iya. Untuk peralatan sekolah ada kerusakan? Kalau ditengok dari apanya, otomatis ya rusak. Kan di rata-rata kayu, roboh semua per kelas. Selain di sekolah ini, puluhan sekolah di Kecamatan Kuranji, Nangkalo, Kota Tangah, dan Lubek juga diliburkan karena terdampak banjir. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 15 titik banjir menggenangi sejumlah lokasi di Kota Padang. Air bah bercampur lumpur menggenangi pemukiman warga di daerah Gui dan Pasalalang. Puluhan warga pun terpaksa diungsikan sementara ke lokasi aman. Belas titik banjir menggenangi sejumlah lokasi di Kota Padang, Sumatera Barat. Kecamatan Kuranji menjadi lokasi terparah. Selain berdekatan dengan sungai, jebolnya sejumlah tanggul membuat banjir di Kecamatan Kuranji kian tak terkendali. Akibatnya air bah bercampur lumpur menggenangi permukiman warga. Warga pun terpaksa mengungsi ke lokasi aman. Itu tiba-tiba dia datang dari arah ke atas, Pak. Air langsung mendadak, tiba-tiba besar, langsung tanggul itu sudah tidak terkendali. Jebol ya? Jebol, arah jebolnya sampai ke sawah ini. Selain di Kota Padang, banjir juga menerjang di sejumlah lokasi di Kabupaten Agam. Namun BPBD Provinsi Sumbar mencatat titik banjir yang paling banyak terdampak di Kota Padang. Parah saat ini adalah di Kota Padang ada 15 titik yang saat ini terendam banjir, dan saat ini tim gabungan sedang melakukan upaya untuk evakuasi masyarakat yang terlibat di banjir. Sudah ada data korban, Pak, berapa yang dievakuasi gitu? Untuk sementara kita hari ini